Off mic sama off cam. Oke, gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi manajemen risiko terintegrasi dengan pendekatan holistik untuk mengelola berbagai risiko di bank. Yang beranggotakan 1. Muhammad Naufal, 2. Muhammad Rizky Nuradi Frata, ketiga Iksan Wahyudi, keempat Clarissa Damayanti Driansyah, dan kelima Abdul Yasar Hanafi. Satu, resiko terintegrasi dan jenis resiko terintegrasi adalah pendekatan manajemen risiko yang menyatukan dan mengelola berbagai risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi secara terpadu. Jenis-jenis manajemen risiko yang biasa dikelola dalam pendekatan manajemen risiko terintegrasi yaitu 1. Resiko kredit, 2. Resiko operasional, ketiga resiko pasar, keempat resiko likuiditas, kelima resiko kepatuhan, keenam resiko reputasi, ketujuh resiko strategis, dan kedelapan resiko teknologi dan keamanan cyber. Next. Penyebab utama resiko terintegrasi dalam konteks perbankan. Beberapa penyebab utama resiko terintegrasi dalam adalah 1. Kredit macet dan kualitas aset yang menurun, kedua fluktuasi pasar dan volatilitas ekonomi, ketiga kegagalan proses internal dan kesalahan operasional, keempat kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, kelima ancaman cyber dan risiko teknologi, keenam krisis likuiditas, ketujuh keputusan strategis yang tidak tepat. Selanjutnya, dampak resiko terhadap kinerja dan stabilitas bank. Next. Resiko yang dihadapi bank dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan stabilitas bank, seperti yang pertama, pengaruh resiko kredit terhadap kinerja bank, kedua, pengaruh resiko likuiditas terhadap kinerja bank, yang ketiga, pengaruh resiko operasional terhadap kinerja bank. Selanjutnya ada studi kasus dari bank yang menghadapi risiko terintegrasi. Jadi contoh studi kasusnya yaitu pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global. Latar belakang masalahnya yaitu pada tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global Tbk karena kondisi keuangan yang terus memburuk dan ketidakpastian terhadap permintaan penyetoran modal tambahan. Pembukaan ini berdampak pada sekitar 8.000 nasabah dan ratusan investor, serta menimbulkan ketidakpastian bagi karyawan bank. Alasan penutupannya yaitu yang pertama kondisi keuangan bank. Bank Global tidak mampu memenuhi persyaratan modal. Yang kedua itu ketidakpatuhan. Direksi tidak menunjukkan itikat baik untuk mematuhi regulasi. Yang ketiga itu penghilangan buku. Terdapat dugaan penghilangan dokumen yang penting oleh pihak bank. Tindak pidana perbankan yaitu beberapa pejabat bank diduga terlibat dalam tindakan kriminal yang merugikan. Next. Analisis resikonya yaitu kasus ini mencerminkan resiko pasar yang dihadapi bank, di mana keputusan kebijakan dari lembaga pengawas dapat mempengaruhi seluruh sektor bisnis. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam manajemen risiko untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Next. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank untuk mengatasi atau mengurangi dampak risiko. Yang pertama ada kebijakan dan prosedur manajemen risiko, selanjutnya ada proses identifikasi risiko, ketiga ada pengukuran risiko, keempat ada pengendalian risiko, kelima sistem pengendalian internal, dan keenam pelatihan dan pengembangan SDM. Yang terakhir ada saran dan rekomendasi untuk memperbaiki manajemen risiko terintegrasi. Yang pertama ada perkuat infrastruktur teknologi dan keamanan siber. Yang kedua, optimalkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Yang ketiga, penggunaan teknologi analitik dalam pengukuran risiko. Yang keempat, implementasi sistem pengendalian internal yang lebih ketat. Yang kelima, pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan. Yang keenam,
peningkatan manajemen risiko likuiditas. Yang ketujuh, evaluasi keputusan strategis secara mendalam. Yang kedelapan, pemantauan risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.